Hai Senizen, pasti kalian sudah tidak asing sama minuman berperisa berkarbonasi. Ya, minuman berperisa berkarbonasi adalah produk minuman yang diperoleh dari pencampuran air minum dengan bahan perisa dan ditambahkan karbon dioksida dengan penambahan gula dan bahan pangan lain serta bahan tambahan pangan yang diizinkan. Untuk memproduksi minuman berperisa berkarbonasi yang berkualitas dan aman, dapat mengacu pada SNI 8374/2018, cara pengolahan pangan yang baik atau GMP, serta SNI CXC 11969, yaitu prinsip umum hygiene pangan. Penasaran dengan cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai habis. Bahan baku yang dibutuhkan dalam pembuatan minuman berperisa berkarbonasi antara lain air minum dan gula. Air yang digunakan harus dipastikan telah memenuhi persyaratan sesuai Permenkes nomor 492 tahun 2010, yaitu tentang persyaratan kualitas air minum. Sebaiknya dilakukan pengujian untuk memastikan air yang digunakan baik dan aman. Selain bahan baku, diperlukan juga bahan tambahan pangan, yaitu perisa, CO2 atau karbon dioksida, dan bahan tambahan pangan lain yang tentunya harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Wadah yang biasa digunakan adalah botol plastik atau botol kaca. Untuk membunuh bakteri yang dapat mengontaminasi minuman berkarbonasi, perlu dilakukan pencucian dan sterilisasi terlebih dahulu. Sterilisasi dapat dilakukan dengan menggunakan campuran air dan cairan pemutih mengandung klorin selama 20 menit. Untuk botol kaca, sterilisasi dapat juga dengan cara merebus botol kaca selama 5-10 menit. Untuk mendapatkan minuman sirup dasar, air minum dicampur dengan gula pasir, perisa, dan bahan tambahan pangan lain sesuai kebutuhan. Campuran diaduk-aduk dan dipanasi, namun tidak sampai mendidih, yaitu dengan suhu sekitar 38 atau 43 derajat Celcius. Kemudian, tambahkan perisa untuk menambah cita rasa yang diinginkan. Setelah tercampur sempurna, biarkan campuran ini menjadi dingin. Selanjutnya, minuman sirup dasar dituangkan ke dalam botol bersih dengan volume maksimal 75% dari volume botol. Harus dipastikan tersisa sedikit ruang di bagian atas botol, karena minuman akan mengembang saat ditambahkan karbon dioksida. Minuman kemudian disimpan pada suhu refrigerator sekitar 2 jam untuk memudahkan pelarutan CO2 pada tahap selanjutnya. Pencampuran karbon dioksida dapat menggunakan sistem karbonasi sederhana yang memerlukan regulator CO2, pipa penyambung, tutup karbonasi, dan tangki CO2. Atur tekanan pada regulator sekitar 35 sampai 50 psi. Selanjutnya, sedikit remas botol untuk menghilangkan udara berlebih. Sambungkan botol dengan regulator karbon dioksida. Buka keran untuk mengalirkan gas karbon dioksida ke dalam botol. Botol akan langsung mengembang ke ukuran biasa. Kemudian, goyangkan botol dengan kuat agar CO2 terdistribusi secara merata. Setelah proses pencampuran selesai, pasangkan tutup botol. Tahapan terakhir yaitu adalah pemasangan label sesuai ketentuan. Ketentuan label minuman kemasan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib mencantumkan nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat pelaku usaha, kadaluarsa,
keterangan tentang halal, petunjuk pemakaian atau aturan pakai, tanggal produksi, nomor pendaftaran, nomor kode produksi, informasi bahan tertentu jika ada, kandungan alkohol jika ada, dan tanggal produksi. Produk minuman berperisa berkarbonasi yang telah jadi dinyatakan baik jika memiliki rasa, bau, warna yang normal dan memenuhi syarat-syarat berikut sesuai SNI 8374/2018. Agar terbebas dari cemaran kapang kamir, perlu dipastikan higienitas kemasan, area produksi dan peralatan, juga karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Dengan penerapan SNI 8374/2018, pelaku usaha mendapatkan kepercayaan konsumen bahwa produk yang telah dihasilkan berkualitas dan aman dikonsumsi. Demikian video mengenai produksi minuman berperisa berkarbonasi sesuai SNI 8374/2018. Untuk mengetahui produk-produk lain yang dibutuhkan, silakan menonton video-video lainnya di channel BSN juga ya. SNI, mudah dan menguntungkan. Bangga memakai SNI.